Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Deyan Biharu dengan NIM B1A1211093. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sengketa internasional, mata kuliah hukum internasional. Pertama-tama kita akan membahas tentang sengketa terlebih dahulu. Apa itu sengketa? Sengketa adalah perselisihan yang berkaitan dengan hak dan kepentingan, di mana para pihak yang melakukan sengketa melanjutkannya dengan cara klaim balik, penolakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu sengketa internasional? Menurut Shafriani, sengketa internasional adalah sengketa yang secara eksklusif bukan merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Jadi, menurut Shafriani ini, kita dapat simpulkan bahwa sengketa internasional merupakan sengketa yang melewati batas suatu negara, di mana pihak-pihak yang bersengketa itu merupakan subjek daripada hukum internasional, seperti negara dan organisasi-organisasi dunia lainnya. Kemudian, terhadap sengketa internasional ini, kita dapat menyelesaikannya dengan dua cara. Penyelesaian secara damai ataupun penyelesaian dengan kekerasan. Penyelesaian dengan damai. Yang pertama seperti itikat baik, di mana para pihak yang bersengketa itu menunjukkan itikat baik mereka untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui cara yang damai. Kemudian yang kedua yaitu larangan penggunaan kekerasan. Jadi apabila sengketa ingin diselesaikan dengan cara damai, maka kedua belah pihak harus sepakat untuk tidak menggunakan kekerasan seperti penerapan ataupun penggunaan senjata-senjata militer dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip kebebasan. Jadi pihak-pihak yang bersengketa itu diberikan kebebasan untuk memilih cara damai sendiri, memilih cara damai. Cara damai seperti apa yang ingin mereka pilih dalam menyelesaikan sengketa tersebut? Apakah itu sesuai dengan piagam PBB ataupun berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu prinsip kebebasan memilih hukum. Jadi apabila suatu sengketa ingin diselesaikan melalui peradilan, maka pihak-pihak yang bersengketa tersebut diberikan kesempatan, kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan mereka jadikan alat ataupun menjadikan hukum seperti apa yang akan mereka jadikan alat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian penyelesaian secara damai ini juga bisa melalui peradilan. Contohnya seperti yang pertama adalah International Court of Justice, yaitu Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini merupakan mahkamah yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan tentang sengketa-sengketa internasional. Tentang perkara-perkara internasional diselesaikanlah oleh mahkamah ini, Mahkamah Internasional atau yang disebut dengan International Court of Justice. Kemudian yang kedua ada International Criminal Court, yaitu Mahkamah Pidana Internasional, di mana mahkamah ini mengadili individu yang melakukan kejahatan seperti genosida, melakukan kejahatan perang, ataupun melakukan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Maka Mahkamah Pidana Internasional ini memiliki wewenang untuk mengadili individu tersebut. Kemudian ada penyelesaian yang kedua, yaitu penyelesaian melalui cara kekerasan, yang mana penyelesaian ini sangat tidak dianjurkan dan sebisa mungkin diminimalisir. Seperti retorsi, yaitu tindakan tidak bersahabat, di mana negara-negara yang bersengketa itu menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap negara yang melakukan tindakan tersebut terlebih dahulu. Kemudian ada reprisal, yaitu upaya permusuhan, di mana negara-negara yang bersengketa menunjukkan permusuhan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga itu blokade damai. Blokade ini dilakukan pada saat damai. Namun tujuan daripada blokade ini adalah untuk meminta ganti rugi kepada negara yang mereka anggap telah melakukan tindakan yang merugikan negara mereka. Kemudian ada embargo. Jadi embargo itu pada saat bersengketa, maka pihak-pihak yang bersengketa tersebut
melarang, menyetop semua ekspor impor dan lain sebagainya. Seperti kapal perdagangan dan lain sebagainya itu di stop karena sengketa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, penyelesaian dengan kekerasan yang terakhir itu adalah perang. Jadi kedua belah pihak ataupun negara-negara yang bersengketa mengeluarkan segala kemampuan dan daya perang mereka untuk menyerang dan menggempur habis-habisan negara lain yang mereka anggap telah menyebabkan negara mereka rugi. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwasanya sengketa internasional itu merupakan sengketa yang melampaui batas satu negara, yang mana pihak-pihak dalam sengketa tersebut merupakan subjek hukum internasional seperti negara ataupun organisasi-organisasi dunia. Yang mana apabila terjadi sengketa internasional dapat kita lakukan penyelesaiannya dengan dua cara damai dan cara kekerasan. Namun cara kekerasan ini sebisa mungkin harus kita minimalisir. Jangan sampai kita menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Sebisa mungkin kita harus menggunakan cara damai seperti itikat baik, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrasi, dan mediasi. Serta juga ada penyelesaian melalui peradilan, yaitu yang pertama International Court of Justice, Mahkamah Internasional, dan yang kedua adalah International Criminal Court, yaitu Mahkamah Pidana Internasional. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.